Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 256, Ayah, ini semua ulah Jasper. Dia adalah orang yang menghubungi orang-orang di kota Harbor. Kita semua telah tertipu olehnya. Mark akhirnya menemukan kesempatan untuk berteriak putus asa. Dia terdengar menyedihkan. Seolah-olah dia akhirnya mendapat kesempatan untuk meniduri wanita cantik, tetapi ternyata dia memiliki alat kelamin yang lebih besar darinya. Mata Harvey melebar setelah mendengar itu. Dia menatap Jasper tak percaya. Ekspresi wajahnya dan sorot matanya tampak identik dengan yang ditunjukkan Mark beberapa saat yang lalu. Kemudian, Harvey tertawa. Tidak buruk. Aku telah berkuasa di sekitar Provinsi Brak selama lebih dari 20 tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya ada anak muda yang menghalangiku. Kau Jasper Lane, bukan? Bagus. Itu dieksekusi dengan luar biasa. Harvey mendorong pengawalnya ke samping dan menatap lurus ke mata Jasper saat dia berkata dengan tenang, kau telah membuktikan dirimu dengan mampu menipuku pada usia ini. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Jasper berdiri di belakang sofa, menggunakannya untuk mengistirahatkan lengannya. Dia tampak tersenyum ketika dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, jadi, menurutmu aku melakukan semua ini untuk membuktikan nilaiku padamu. Wajah Harvey geram ketika dia berkata, anak muda, kau masih dalam kandungan ibumu ketika aku mengambil alih bisnis keluarga Zion. Nilainya lebih dari 10 miliar dolar. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak terlalu sombong. Apakah 10 miliar banyak? Jasper bertanya dengan tenang. Harvey marah sekarang. Dengan suara dingin, dia berkata, jangan terlalu sombong. Bahkan Dawson tidak akan berbicara seperti itu kepadaku. Itu berarti kau belum berada di level itu. Kau mungkin berpikir kau berada di masyarakat kelas atas, tetapi mereka yang benar-benar di dalamnya bahkan tidak mau repot-repot melihatmu, kata Jasper bercanda sambil megangkat bahu. Semakin besar kerumunan, semakin tinggi jumlah idiot. Kau salah satu dari orang-orang idiot itu. Apakah kau pikir kau bangsawan setelah membuat dirimu sendiri terkenal di Provinsi Brak, yang baru saja menjadi kota pemerintahan beberapa waktu lalu? Ekspresi Harvey menegang saat dia mendengarkan Jasper berbicara. Dia meraung, lancang. Dan kau pikir kau siapa? Tuhan. Jasper tersenyum sambil menunjuk Mark. Aku bukan Tuhan, tapi putramu. Wajah Mark menjadi seputih kain ketika dia ingat dia telah mengucapkan kata-kata itu di depan Jasper. Berdiri di depan ayah dan anak itu, Jasper mengeluarkan ponselnya sekali lagi. Ekspresi wajah Harvey dan Mark muram ketika mereka melihat Jasper melakukan itu. Steve sangat takut sehingga dia bergidik. Beberapa saat yang lalu, Jasper menggunakan teleponnya untuk melakukan panggilan yang akan menyebabkan bisnis keluarganya, Future Industries, menderita kemusnahan. Apa yang akan dia lakukan dengan ponselnya sekarang? Apa dia akan marah pada seluruh keluarga Zion? Steve bergidik, matanya melebar ketakutan. Jasper memutar nomor Dawson. Segera, suara mengantuk Dawson terdengar di seberang telepon. Jasper, ada apa? Jasper tersenyum ketika dia berkata, aku telah memperjelas masalahku. Kau dapat mulai memberikan tekanan dari provinsi, paman suler aku sudah berurusan dengan galangan kapal keluarga Zion. Kau dapat meminta bantuan teman-temanmu dari industri lain. Dawson meraih kacamatanya dari meja samping tempat tidur dan berjalan menuju ruang kerja. Dia tidak menanyakan alasannya, dia juga tidak menanyakan detail tentang keluarga Zion. Dia hanya menjawab, baiklah. Satu kata sudah cukup. Suler Group baru-baru ini beralih ke industri real estate dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, mereka sangat penting bagi pemerintah provinsi dan kota. Saat ketenaran dan kekuatan Suler Group meningkat, begitu pula jumlah orang yang ingin menjilat mereka. Dengan demikian, Dawson tidak peduli tentang siapa keluarga Zion itu. Jika Jasper mengatakan mereka akan dikalahkan, dia akan menggunakan sumber dayanya untuk memastikan hal itu dilakukan. Setelah Jasper menutup telepon, dia melihat ke arah Harvey yang matanya berkilat-kilat terlepas dari ekspresi dingin di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, kau benar tentang satu hal. Baik. Harvey dan Mark memandangnya. Jika aku menghitung dengan benar, aku memang masih berenang di dalam rahim ibuku ketika kau mengambil alih bisnis keluarga Zion. Kemudian, Jasper mengangkat bahu dan berjalan ke Harvey dari sofa. Dia masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Namun,
Sekarang setelah aku keluar dari rahim ibuku, aku berada dalam posisi yang sangat tinggi sehingga kau tidak akan dapat melihatnya bahkan jika kau mencondongkan kepala dan berjinjit. Sementara itu, kau masih menjalankan bisnismu yang bernilai miliaran dolar. Kata-kata Jasper menyengat Harvey seperti dia ditampar. Rasanya seolah-olah lapisan dagingnya telah tergores dari wajahnya. Saat itu, suara dering telepon yang menusuk telinga bergema. Itu adalah ponsel Steve. Dia merasa sangat ketakutan saat menjawab panggilan itu. Ayahnya meraung marah di ujung telepon. "Kau di mana? Cepat kembali. Semua pemasok kita menuntut pembayaran sekarang. Dan kau masih berkeliaran. Cepat kembali sekarang juga." Bibir Steve bergetar saat dia berkata, hampir diambang air mata. "Ayah, kita sudah tamat. Kita semua sudah tamat." Pria yang marah itu tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan napas berat, "Apa maksudmu?" Steve terbaring lumpuh di lantai, matanya kosong saat dia menatap Jasper dan berkata, "Bukan hanya kita. Keluarga Zion juga sudah tamat." Seolah itu adalah sinyal, telepon Harvey juga berdering. Harvey menjawab telepon dengan susah payah. Adiknya, yang dia tempatkan di Ambition Corporation sebagai mata-mata, ada di ujung telepon. "Kak, mereka tahu siapa aku. Pasukan Xavier Johnson sedang memburuku sekarang. Kak, apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja pulang, dan seluruh keluarga dalam kekacauan. Semua mitra kita ingin memutuskan kontrak mereka dengan kita. Apa yang sedang terjadi?" Di tengah kekacauan, Harvey kehilangan kekuatan di tangannya. Saat teleponnya jatuh ke lantai, dia masih bisa mendengar suara putus asa adiknya. Harvey bergidik dan menatap Jasper dengan mata lebar. "Siapa kau?" "Jasper Line. J untuk Julius, L untuk langit." Jasper menyampaikan ini dengan dingin kepada Harvey sebelum dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan meninggalkan ruangan. Julian berada tepat di belakang Jasper. Dia tidak melirik ruangan itu untuk kedua kalinya saat dia berjalan mengikuti Jasper. Mark seputih kain saat dia menatap Harvey, yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Bab 257. Wajah Harvey berubah menjadi merah padam saat dia mengepalkan tangannya dan meraung seperti binatang yang terluka. "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu itu?" Harvey memelototi Mark sebelum dia mengangkat tangan untuk memberikan tamparan keras di wajah Mark. "Aku memintamu datang untuk meminta maaf. Inikah caramu meminta maaf?" "Hah?" Saat Harvey berteriak, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke lantai. Pada akhirnya, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Keluarga Zion akan mempertahankan kekuatan apapun yang bisa mereka miliki. Sedangkan sisanya kita akan membicarakannya di masa depan." Jasper masuk ke kamar lain untuk bekerja agar dia tidak mengganggu tidur Wendy. Ketika Jasper kembali dengan Julian, dia melihat Wendy meringkuk malas di sofa dan menonton televisi. "Selesai?" tanya Wendy. "Iya." Jasper mengangguk dan bertanya dengan lembut, "Kau belum tidur?" "Aku menunggumu," jawab Wendy dengan nada datar. Tertawa pelan, Jasper berkata, "Sukses. Kita pasti bisa memajukan proyek besok. Bagaimana kau berencana untuk menyingkirkan keluarga Zion?" Wendy bertanya dengan rasa ingin tahu. Jasper berpikir sejenak. Keluarga Zion memiliki beberapa bisnis, tetapi hanya galangan kapal yang bernilai. Matanya juga tidak tertuju pada hal lain. "Aku akan meminta Tuan Lambert menanganinya besok," jawab Jasper. Wendy mengangguk dan menatap Julian yang berdiri tanpa kata di pintu. Dia memanggilnya, "Kau Julian, kan?" Julian yang jarang berbicara dengan orang asing, apalagi wanita cantik seperti Wendy, kaget. Dia mengangguk. Ekspresinya adalah salah satu kejutan dan kebingungan. Wendy terkikik, kesukaannya pada pria bertubuh besar dan rendah hati itu semakin meningkat. "Kau bisa menjadi pengawal Jasper. Gaji bulananmu mulai dari 30.000 dengan bonus di akhir tahun. Gaji pokokmu adalah 30% dari gaji tahunanmu. Kami akan mensponsori 2 perjalanan per tahun ke lokasi manapun yang kau suka, dan kau dapat membawa serta keluargamu. Sedangkan beban kerja itu sendiri, pada awalnya akan lebih sulit bagimu karena kau sendirian. Tapi aku akan terus menambahkan anggota ke tim pengawal Jasper, dan kau akan bertindak sebagai pemimpin. Beban kerjamu akan berkurang begitu kau memiliki bawahan." Inilah yang Wendy pikirkan sebelumnya. Sekarang status Jasper di masyarakat meningkat,
dia harus mulai memperhatikan keselamatannya. Apalagi setelah apa yang terjadi malam ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka lebih kejam. Karena itu, Wendy ingin Julian tetap tinggal. Baginya, Julian tampak jauh lebih handal dan lebih baik dalam pertarungan daripada pengawal ayahnya. Julian tidak hanya tercengang dengan apa yang dikatakan Wendy, tetapi bahkan Jasper juga hampir tertawa. Dia pernah memberitahu Wendy bahwa dia ingin Julian tinggal dan bekerja sebagai pengawalnya, tetapi dia tidak menyangka Wendy akan selangkah lebih maju darinya. Meski begitu, Jasper cukup tersentuh. Dia tahu bahwa Wendy tidak diragukan lagi serius tentang masalah ini. Dia tidak akan membuat keputusan ini sendiri kecuali dia yakin itu akan menguntungkan Jasper, tapi, kata Julian ragu-ragu. Sejujurnya, dia tidak punya alasan untuk menolak tawaran dengan keuntungan sebesar itu. Apalagi Julian sedang bangkrut dan ingin mencari keluarga kaya yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Namun, dia tidak bisa pergi sekarang. Wendy menebak alasan keraguannya. Apakah ini karena kakakmu? Aku akan pergi mengunjungi kakakmu besok. Jangan khawatir tentang operasi transplantasi sumsum tulangnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjelajahi seluruh negeri untuk menemukan seseorang yang cocok. Kami akan mencari di seluruh dunia jika diperlukan. Dan kami akan membayar semua perawatannya juga. Wendy tertawa lembut ketika dia mengajukan pertanyaan lain. Apa tingkat pendidikan yang dimiliki kakakmu? Mata Julian berbinar ketika dia buru-buru menjawab, dia seorang mahasiswa. Aku dapat mengatur agar kakakmu bekerja di perusahaan kami ketika dia telah pulih sepenuhnya. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir. Julian sangat bersemangat, tetapi dia tetap melirik Jasper secara naluriah. Bab 258. Jasper tertawa ketika dia berkata, "Mengapa kau menatapku? Dia yang bertanggung jawab di sini." Julian segera mengangguk dan berkata, "Kau memiliki harapan yang begitu tinggi padaku. Dan kami akan membayar semua perawatannya juga." Wendy tertawa lembut ketika dia mengajukan pertanyaan lain. Apa tingkat pendidikan yang dimiliki kakakmu? Mata Julian berbinar ketika dia buru-buru menjawab, dia seorang mahasiswa. Aku dapat mengatur agar kakakmu bekerja di perusahaan kami ketika dia telah pulih sepenuhnya. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir. Julian sangat bersemangat, tetapi dia tetap melirik Jasper secara naluriah. Bab 258. Jasper tertawa ketika dia berkata, "Mengapa kau menatapku? Dia yang bertanggung jawab di sini." Julian segera mengangguk dan berkata, "Kau memiliki harapan yang begitu tinggi padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tuan lain." Wendy tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Keesokan harinya, di Provinsi Brak terjadi kekacauan. Pemasok tiba di Future Industries, menuntut pembayaran, sementara bank menolak untuk menandatangani pinjaman kepada mereka. Selain itu, mereka bahkan menuntut agar Future Industries segera melunasi semua pinjaman mereka. Rantai dukungan keuangan Future Industries berada di ambang kehancuran. Tepat ketika keadaan semakin memburuk, Ambition Corporation mengeluarkan kabar bahwa kuil bersaudara dari Future Industries sedang mencuci uang dari Ambition Corporation. Xavier mengklaim bahwa dia akan membunuh kuil bersaudara. Future Industries runtuh dalam sekejap. Sebagai salah satu keluarga paling terkenal di Provinsi Brak, galangan kapal mereka menarik perhatian banyak orang ketika kota Harbor merobek kontrak mereka. Kemudian, berbagai bisnis yang mereka miliki dimusnahkan. Mereka mengalami penutupan industri secara luas. Siapapun yang memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zion segera meninggalkan mereka untuk menyelamatkan diri. Seolah-olah tangan besar yang tak terlihat telah menghancurkan semua yang telah dibangun keluarga Zion di Provinsi Brak selama bertahun-tahun. Anggota keluarga Zion duduk di rumah Harvey, terisak-isak histeris. Sekarang setelah bisnis keluarga mereka tamat, anggota keluarga Zion mulai saling menikam dari belakang. Mereka berharap untuk mengambil keuntungan apapun yang tersisa untuk diri mereka sendiri. Harvey duduk di ujung meja. Dia tampak menjadi kusam dalam semalam. Dia menghisap rokok, abunya menumpuk di samping kakinya seperti gunung kecil. Sedangkan anggota keluarga Zion lainnya, mereka berdebat tentang bagaimana uang itu harus dibagi. Mereka semua disibukkan dengan mengamankan diri mereka sendiri dengan kesepakatan terbaik. Saat itu, sekelompok orang muncul di pintu depan. "Selamat siang, Tuan Zion. Aku Tuan Lambert dari JW Real Estate.
Tuan Lambert tersenyum sambil menyerahkan kartu namanya kepada Harvey. Dia merasa gembira ketika melihat kekacauan yang dialami keluarga Zion. Hanya beberapa hari yang lalu, dia siap membantu keluarga Zion. Siapapun di keluarga itu bisa mempermalukannya. Namun, keluarga Zion sudah tamat untuk saat ini. Dia merasa gembira ketika dia tiba dengan tugas yang ada. Tuan Lambert sangat gembira. Namun, dia juga sangat menghormati Jasper yang berhasil melakukan semua ini dengan tenang. Pria itu mengerikan. Harvey memelototi Tuan Lambert saat dia berkata dengan dingin, "Apa yang kau lakukan di sini?" Tuan Lambert tersenyum membungkuk pada Harvey. Dia tidak pernah memiliki hak untuk melakukan ini sebelumnya, tetapi segalanya berbeda sekarang. Tuan Lambert yang gembira berkata dengan angkuh, "Tuan lain mengirimku untuk membuat kesepakatan denganmu, Tuan Zion." Hah? Harvey mendengus. Apa yang ingin dibicarakan bajingan itu? Apa dia berpikir bahwa dia tidak cukup menyakiti keluarga Zion? Cek cek cek. Tuan Lambert menggelengkan kepalanya dan berkata dengan merendahkan, "Tuan Zion, disitulah kau salah." Tuan Lain tidak tahan melihat keluarga Zion mengemis di jalanan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk memberimu kesempatan lagi. Tuan Lain mengatakan bahwa dia bersedia membayar 50 juta dolar untuk membeli perusahaan pembuatan kapal keluarga Zion. Ketika Harvey mendengar itu, kemarahan menguasainya saat dia berdiri dan meraung, "Omong kosong. Galangan kapalku bernilai setidaknya 1,3 miliar. Apakah Jasper Line pikir dia bisa mendapatkannya hanya dengan 50 juta? Tuan Lambert dengan tenang menyeka ludah Harvey dari wajahnya dan berkata, "Apa menurutmu ada orang yang ingin membeli galangan kapalmu sekarang? Apakah menurutmu ada jiwa di luar sana yang tidak tahu bahwa galangan kapal ini telah masuk daftar hitam Provinsi Harbor? Lagi pula, siapa yang berani menyinggung Tuan Lain?" Tiga pertanyaan itu membuat seluruh keluarga Zion terdiam. Tuan Lambert tersenyum saat dia mengeluarkan cek. Menatap keluarga Zion, dia berkata, 50 juta dolar ini kesempatan terakhirmu. Jika kau menolak untuk menjual, galangan itu akan tetap di sana dan membusuk. Anggota keluarga Zion lainnya saling menatap, jantung mereka berdebar kencang. Bab 259 Berapa nilai galangan kapal keluarga Zion? Gantry kren seberat 800 ton yang mereka impor dari Jerman sendiri bernilai 400 juta. Ada juga mesin kontrol numerik komputer paling canggih saat itu, yang masing-masing memiliki harga mulai dari 100 juta. Anggota keluarga Zion mengerti bahwa bahkan jika mesin itu dibongkar dan dijual sebagai besi tua, mereka akan bernilai lebih dari 50 juta. Itulah sebabnya tawaran Jasper sebesar 50 juta membuat mereka marah. Namun, apakah mereka punya pilihan? Tidak. Keluarga Zion berantakan baik di dalam maupun di luar. Ketika mereka meninggalkan rumah, mereka dihadapkan dengan orang-orang yang menuntut keluarga Zion untuk melunasi hutang mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, setiap orang dalam keluarga sedang menghitung bagaimana mereka bisa mendapatkan jumlah uang terbesar. Yang terpenting, mereka mengerti satu hal. Tak seorang pun selain Jasper Line yang berani membeli galangan kapal mereka. Tidak masalah jika ada manfaat atau keuntungan besar jika kau tidak hidup untuk membelanjakannya, Jasper mengerti itu. Itulah sebabnya dia membiarkan Tuan Lambert mampir dengan cek sebesar 50 juta. Jika lebih sedikit, tidak akan ada cukup uang untuk dibagikan di antara anggota keluarga. Mereka tidak akan mengambil umpan. Jasper ingin mengklaim galangan kapal tanpa menimbulkan korban. Jika keluarga Zion memutuskan untuk mengambil risiko dan tidak menerima tawaran itu tidak akan sesuai dengan pendekatan konsisten Jasper untuk memaksimalkan keuntungan. Jumlah uang ini cukup untuk membuat keluarga Zion berhenti dan berpikir. Itu akan menyakiti mereka jika mereka setuju. Namun, itu akan lebih menyakiti mereka jika mereka menolak. "Kakak tertua, aku pikir kita harus menjualnya." Adik Harvey, Herman Sloan, adalah yang pertama berbicara. Begitu dia berbicara, kerabatnya yang lain berbalik untuk memelototinya. Ekspresi di wajah Harvey goyah sebelum dia berteriak, "Apa kau bodoh atau gila? Kita mewarisi galangan kapal ini dari Pak Tua Zion. Ini adalah bisnis keluarga kita dan bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Bagaimana kau bisa setuju untuk menjualnya seharga 50 juta? Ketika Harvey selesai berteriak, dia melihat kerabatnya yang lain tetapi menyadari bahwa mereka tidak terlihat marah. Sebaliknya, ekspresi di wajah mereka terlihat licik. Hati Harvey geram saat dia mendapat firasat buruk. "Kakak tertua,
Aku pikir kakak kedua ada benarnya. Wanita lain berbicara. Harvey memelototinya, matanya menyerupai mata harimau yang marah. Wanita itu menghindari tatapannya tetapi terus berkata dengan keras kepala, lihatlah situasi yang kita hadapi sekarang, tidak mungkin keluarga Zion akan bertahan lebih lama lagi di Provinsi Brak. Persetan dengan bisnis keluarga. Kau mungkin telah menghasilkan banyak selama bertahun-tahun, tetapi kami hanya mendapat sebagian kecil dari uang itu. Kami memiliki keluarga dan anak-anak untuk diberi makan. Gumaman persetujuan terdengar saat wanita itu berbicara. Betul sekali. Kakak tertua, kau harus menjualnya. Apa gunanya tetap keras kepala? Kau bahkan bisa mendapatkan 50 juta jika kau setuju untuk menjualnya kepada tuan lain. Apa kau pikir orang lain di Provinsi Brak akan berani membeli galangan kapal kita? Semakin Harvey mendengarkan mereka, semakin marah dia. Dia meraung, jika tidak ada seorang pun di Provinsi Brak yang menginginkannya, aku akan pergi ke kota Green dan Provinsi Fortune. Selama ada laut, akan ada galangan kapal. Apa Jasper Line berpikir dia bisa endominasi dunia? Ayah, kata Mark, orang-orang menuntut kita mengembalikan hutang kita. Mereka mengelilingi bagian luar sekarang. Tidak mungkin kau bisa keluar. Mereka tidak akan memberi kita waktu untuk mengumpulkan uang. Ekspresi marah di wajah Harvey mencair saat wajahnya berubah pucat. Tuan Lambert membersihkan kemejanya saat dia melihat ekspresi pada anggota keluarga Zion. Rasa hormatnya untuk Jasper semakin tumbuh. Betapa menakutkan. Perhitungan tuan lain ketika berurusan dengan manusia sangat menakutkan. Bab 260 Jasper menyuruhnya datang saat ini karena dia tahu bahwa seluruh keluarga Zion akan berdebat tentang uang atau mendiskusikan strategi. Harvey mungkin adalah kepala keluarga, tetapi siapa yang akan memikirkan keluarga ketika mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri selama krisis seperti ini? Setiap anggota keluarga memiliki bagian di galangan kapal. Sekarang adalah waktu untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Dengan seruan ini, Harvey tidak akan bisa menghentikan keserakahan anggota keluarganya, tidak peduli seberapa ngototnya dia. Tuan lain juga menginstruksikan untuk hanya memberimu 20 menit untuk memikirkannya. Sudah 15 menit. Aku akan pergi jika kau tidak setuju, Tuan Lambert berbicara dengan angkuh. Ucapannya menyebabkan raut wajah anggota keluarga Zion menjadi semakin buruk. Aku akan menjualnya. Herman menggertakkan giginya sambil berdiri dan berkata, aku memiliki 20% saham galangan kapal. Keluarga Zion lainnya tidak bisa duduk diam setelah mendengar apa yang dikatakan Herman. Aku juga akan menjualnya. Aku memiliki 13. Aku punya 17%. Aku akan menjual juga. Sebuah diskusi yang seru terjadi. Segera, Harvey adalah satu-satunya yang belum berbicara. Wajah Mark pucat saat dia menarik kemeja Harvey dan berkata dengan tercekik, ayah, mengapa kita tidak menjualnya? Kita bisa pergi ke luar negeri dan mulai lagi. Harvey menghela napas panjang. Dia tampak bertambah usia setidaknya 10 tahun ketika dia berkata dengan lesu, aku akan menjualnya. Aku akan menjual semuanya. Tuan Lambert tersenyum puas. Ketika anggota keluarga Zion memandang dengan tidak sabar, dia mengambil kontrak yang telah disiapkan sebelumnya dari tas kerjanya dan berkata, jika itu masalahnya, aku hanya membutuhkan tanda tangan semua orang. Kontrak akan mulai berlaku setelah semua orang menandatangani nama mereka. Keluarga kalian kemudian akan memiliki tambahan 50 juta dolar. Tidak ada yang ragu ketika mereka melihat cek di tangan Tuan Lambert dan bergegas untuk menandatangani nama mereka. Ketika Harvey akhirnya berhasil menandatangani namanya, Tuan Lambert mengambil kontrak dan meletakkan cek 50 juta dolar di atas meja kopi. Dia tersenyum ketika berkata, senang berbisnis dengan kalian. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian, Tuan Lambert tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk pergi. Saat dia menutup pintu, dia bisa mendengar suara Harvey meraung marah dan sangat murka. Dia terdengar seperti binatang yang terluka. Beraninya kau melawan Tuan lain dengan kemampuan seperti itu. Tuan Lambert tersenyum dingin saat dia masuk ke mobil dan pergi. Provinsi Brak adalah tempat yang samar. Saat keluarga Zion menghadapi bencana, Jasper dan Wendy berada di rumah sakit umum Provinsi Brak. Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke provinsi tempatmu akan menerima perawatan dari tim medis paling elit. Selain itu, kami akan memenuhi janji kami untuk membantumu menemukan kecocokan untuk operasi transplantasi sumsum tulangmu.
Wendy berbicara dengan lembut kepada Kathy. Ekspresi di wajah Kathy terlihat malu dan bingung. Dia tidak bisa berhenti melirik adiknya, Julian. Meskipun Julian sudah mengenalkannya pada Jasper dan Wendy, dia masih merasa ragu. Dia tidak percaya bahwa keberuntungan seperti itu akan menimpanya. Terima kasih banyak, kata Kathy dengan tulus. Saat kedua wanita itu berbicara, Jasper menatap Julian. Keduanya berjalan keluar dari bangsal. Kami akan kembali ke provinsi sore ini. Aku akan mengatur rumah sakit untuk menyiapkan ambulans yang akan mengikuti kami sepanjang jalan sehingga kakakmu dapat menerima perawatan terbaik di provinsi ini, kata Jasper. Ekspresi di wajah Julian serius. Tiba-tiba, dia berlutut dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lin." Tindakan itu menyebabkan semua orang di dekatnya melirik mereka saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jasper buru-buru meraih lengan Julian dan menariknya berdiri saat dia berkata, "Aku memberimu pekerjaan di mana kau dapat bekerja tanpa kekhawatiran tambahan karena aku membutuhkanmu sebagai pelindung setiaku. Ini adalah pertukaran yang adil. Berlututlah dengan santai. Orang baik hanya berlutut di hadapan orang tua dan Tuhannya. Tidak orang lain, bahkan raja, yang layak kau berlututi." Julian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Lin, aku berhutang nyawa padamu."